Halo Sobat Energi, kita jumpa lagi di Green Energy Talk podcastnya di JNEBTKI Kementerian SDM. Nah ini nggak kerasa ya, kita tuh sudah memasuki pertengahan tahun 2026 dan sudah ada beberapa isu juga seputar EBT yang kita bahas di podcast kita. Cuman kayaknya kita hari ini pengen coba nih membahas hal lain nih. Kan kita biasanya kan ngebahas soal angka, soal target, soal program, soal roadmap, soal EBT. Nah, mungkin di sesi kita kali ini kita mau membahas sesuatu yang sedikit berbeda tapi ada hubungannya. Nah, apa itu? Kita mau ngebahas soal zona integritas atau dikenal dengan sebutan ZI. Nah, buat Sobat Energi mungkin kayak suka lihat ya di kantor-kantor tuh ada kayak tanda-tanda no pungli, pungutan liar, atau anti gratifikasi, atau ada istilah anti korupsi. Nah, sebenarnya apa sih zona integritas itu dan apa pentingnya isu ini diangkat menjadi salah satu concern di Dirjen EBTKI. Kita akan bahas secara detail pada podcast kita hari ini, dan tentunya kita akan menghadirkan, ini agak beda nih, kan kita biasanya ada satu narasumber. Nah di sesi kita kali ini kita akan ada dua narasumber, dua direktur, yaitu Bapak Edi Wibowo selaku Direktur Bioenergi dan juga Bapak Gigih Udiatmo selaku Direktur Panas Bumi. Bapak, terima kasih banyak Pak. Ini saya agak ini ya, di dua direktur nih berhadapan langsung nih 2 lawan 1. Agak grogi. Jadi intinya kita akan membahas ngobrol santai ya Pak Gigih, Pak Edi, izin kita akan membahas terkait dengan zona integritas. Jadi kan kalau misalkan saya dengar ini kan 2 unit ini Pak, unit di EBTKI ini merupakan salah dua yang istilahnya berhasil atau diusulkan untuk maju ke WBBM. Nah kita mau bahas nih Pak, apa sih itu ZI, apa itu WBK, apa itu WBBM pada sesi kali ini. Cuman mungkin sebelum kita masuk secara detail lagi, kita mau lihat dulu nih, karena Ibu Dirjen walaupun tidak hadir tapi ada memberikan beberapa kata ya, beberapa testimoni terkait dengan ZI. Nah mungkin silahkan kita coba dengarkan, ada video dari Ibu Dirjen EBTKI, Ibu Enia Listiani Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK menuju WBBM merupakan komitmen yang terus dibangun di lingkungan Direktorat Jenderal EBTKI. Pembangunan zona integritas bukan sekedar memenuhi indikator, tetapi membangun budaya kerja yang berintegritas, tata kelola yang akuntabel, serta pelayanan publik yang semakin cepat, juga berorientasi pada masyarakat dan usaha. Pada Direktorat Bioenergi, komitmen tersebut diwujudkan melalui keberhasilan implementasi mandatori B40, serta inovasi pelayanan publik yang berupa penyederhanaan persyaratan pengajuan izin. Dari misalnya BBN ada 9 persyaratan menjadi 6 persyaratan, dan integritas layanan perizinan perubahan dan perpanjangan izin usaha BBN yang secara penuh ke dalam sistem OSS dan percepatan waktu penerbitan izin usaha bahan bakar biogas dari yang 21 hari menjadi 15 hari. Sementara itu di wilayah Direktorat Panas Bumi terus melakukan transformasi pelayanan melalui digitalisasi, yaitu Genesis Geothermal Energy Information System sebagai platform digital untuk akses data panas bumi dan wilayah lelang kerja panas bumi secara nasional dan secara daring. Upaya ini juga didukung dengan debottlenecking perizinan melalui penyederhanaan proses bisnis, optimalisasi sistem, dan penguatan koordinasi lintas KL, guna mempercepat penerbitan izin serta meningkatkan transparansi dan kemudahan investasi. Seluruh inovasi tersebut diperkuat dengan komitmen seluruh pegawai melalui penandatanganan Fakta Integritas sebagai wujud implementasi nilai-nilai berakhlak dan pembangunan zona integritas. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Edi Wibowo dan Bapak Gigih Udiatmo yang telah membawa praktik baik pembangunan zona integritas di Direktorat Bioenergi dan di Direktorat Panas Bumi. Semoga prestasi ini dapat terus diestafetkan kepada kita semua dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat zona integritas, meningkatkan kualitas layanan, serta mewujudkan birokrasi yang bersih dan terlayani, serta bisa diestafetkan kepada pemimpin yang baru. Terima kasih yang bisa saya sampaikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, tadi setelah kita mendengar video testimoni dari Ibu Eni Alisa Dewi, Ibu Dirjen EBTKE, tentunya terkait dengan pentingnya zona integritas, kita sekarang mau mengulik lebih detail terkait dengan zona integritas ini, di mana tadi saya sebutkan bahwa Direktorat di Bioenergi dan juga Direktorat Panas Bumi itu merupakan salah dua dari beberapa unit eselon 2 di EBTKE atau Kementerian SDM yang berhasil untuk diajukan menjadi WBBM gitu ya di Kementerian SDM. Tentunya ini merupakan suatu rangkaian atau perjalanan yang cukup panjang ya Pak ya. Tentunya ada step by step yang harus dilalui sampai akhirnya bisa berhasil untuk diajukan untuk WBBM. Nah, ternyata salah satu kunci untuk bisa diusulkan itu terkait dengan adanya leadership atau kepemimpinan dari Bapak Direktur 2 kita hari ini, yang tentunya akan kita bahas lebih lanjut. Dan mungkin sebelumnya kita sudah menyiapkan adanya kolase ya. Mungkin kita bisa tampilkan, kita sudah menyiapkan ada beberapa foto nih, histori dari WBK dari Direktorat Bioenergi juga Direktorat Panas Bumi. Nah, ini dia nih. Jadi ini ada kolase waktu itu di Desember 2023 sudah ada Bioenergi menerima penghargaan unit kerja pelayanan WBK. Jadi ada foto-foto Pak Edi Wibowo ini kalau nggak salah di Bali ya Pak Edi ya. Di Bali ada 4 kolase, Bapak Edi mendapatkan predikat WBK dengan hasil evaluasinya. Oh iya, ada banyak ya Pak ya mengikuti ya, dan ini salah satunya juga ini Bioenergi berhasil lolos. Kemudian next ada lagi fotonya yang lain. Nah, ini Panas Bumi juga berhasil ya Pak Gigih ya mendapatkan WBK lebih dulu ya Pak ya di 2021. Jadi Panas Bumi berhasil di 2021, Bioenergi berhasil di 2023. Jadi ada beda rentan waktu nih ya. Nah, mungkin kita boleh nih sekarang kita boleh ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Mungkin hal simpel dulu nih Pak, mungkin Sobat Energi mungkin kadang-kadang suka bingung nih, apa sih itu ZI, apa itu WBK, apa itu WBBM. Mungkin Pak Gigi dulu Pak. Siapa dulu nih? Boleh Pak Edi dulu, mungkin Pak Edi Pak boleh diterangkan sebetulnya apa tuh Pak ZI, WBK, WBBM. Banyak singkatan yang mungkin kurang familiar, tapi mungkin itu penting sebagai suatu organisasi Pak di SDM. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Sabrina, Pak Gigi, Pak Direktur Panas Bumi. Jadi terima kasih terkait zona integritas adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan juga wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi ini memang WBK dulu biasanya nanti menuju WBBM. Seperti tadi kita dari Direktur Bioenergi itu mendapatkan WBK tahun 2023. Itu juga penilaian atas kinerja tahun 2022 sehingga dinilai tahun 2023 tadi. Dan alhamdulillah kita waktu itu sudah mendapatkan WBK, dan setelah itu kita juga bagaimana selanjutnya kita menuju ke WBBM tadi. Berarti memang stepnya itu harus BBK dulu ya Pak Edi ya? Nggak bisa langsung BBBM lompat, nggak bisa? BBK dulu, BBK dulu, BBM. Ya. Itu yang kita ini kan. Terus mungkin kan tadi saya sebutkan ternyata faktor leadership itu sangat penting ya Pak ya dalam mewujudkan suatu unit itu berhasil untuk BBK BBM. Nah, mungkin ke Pak Gigi nih, kira-kira apa nih Pak? Bagaimana seorang direktur Pak Gigi waktu itu istilahnya bagaimana memulai Pak? Yang sebelumnya Panas Bumi belum ada WBK, sampai akhirnya bisa menjadi WBK seperti apa Pak? Untuk mungkin step-step by stepnya. Terima kasih Mbak Sabrina yang sudah menambahkan yang oleh Pak Edi Wibowo selaku Direktur Bioenergi waktu itu. Kami dari Panas Bumi melihat ini kesempatan untuk mentransformasi budaya kerja. Ya. Bagaimana seluruh elemen dari satu unit kerja eselon 2 bisa memiliki komitmen yang sama untuk yang paling penting adalah fundamentalnya memiliki integritas. Integritas, ya. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya memang ditransformasikan mulai dari nanti bentuknya tahapannya membentuk zona integritas, kemudian secara bertahap menjadi wilayah bebas dari korupsi, dan ke step berikutnya WBBM. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menanamkan bersama-sama komitmen untuk mindset kita bebas dari korupsi. Apapun pelayanan yang diberikan. Seperti khususnya contohnya di Panas Bumi, banyak layanan berkaitan dengan perizinan. Banyak hal berkaitan dengan investasi. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan
terkait dengan PPN reimbursement. Tahapan-tahapan tersebut atau contohnya lagi juga registrasi usaha penunjang. Seluruh tahapan tersebut membutuhkan komitmen dari kita semua. Memang ada pengawasan, namun yang tidak kalah penting adalah quality assurance dari masing-masing individu yang memberi tugas. Nah, kita dari Direktorat Panas Bumi, seluruh pegawai, kita harus membuat komitmen terlebih dahulu untuk merubah budaya kerja dan memastikan bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk bangsa dan negara. Kita selalu menggunakan prinsip tidak boleh korupsi tapi yang tidak kalah penting ya Pak, seperti arahan Pak Menteri ya, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, seluruh bumi, seluruh kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, mungkin awalnya Pak, bagaimana, kan ini awalnya kan nggak ada ya Pak ya, dan pasti kan membutuhkan suatu tahapan yang mungkin juga tidak mudah dan tidak pendek nih Pak. Bagaimana Bapak Gigi ini membangun semangat nih Pak dari teman-teman di Panas Bumi kayak, ayo yuk kita bisa nih untuk memajukan ZI dan mencapai WBK ini Pak. Memupuk semangatnya, mungkin kadang-kadang kan orang mikirnya apa sih ZI itu? Kita mungkin udah ada kesibukan mencapai target yang sesuai dengan RUEN mungkin ya Pak ya. Bagaimana istilahnya kita menambah, ini kan pasti ada semacam PR tambahan nih Pak. Selain pekerjaan target yang ada di RUEN dan segala macam, ditambah lagi pekerjaan untuk mencapai si ZI ini. Bagaimana Pak mengobarkan semangat di teman-teman Panas Bumi? Benar juga ya, kerjaan sehari-hari sudah berat ya. Tapi memang kita harus setelah selalu kita tidak segan-segan, tidak capek untuk mengulang. Yang kedua adalah kita harus menyiapkan agen perubahan. Teman-teman di agen perubahan inilah yang akan mengkoordinir, mentranslasikan atau menerjemahkan arahan-arahan yang sudah diberikan. Jadi Pak Gigi ada temannya, tidak sendirian ya Pak ya. Kalau Pak Edi bagaimana Pak? Apakah juga sama dengan Pak Gigi juga menyusun tim bantuan Pak, agen perubahan untuk membantu Pak Edi untuk mencapai WBK ini Pak? Saya kira rule of thumb-nya sama ya. Kayak kita sudah ada aturan juga dari Kemenpan RB itu bagaimana cara-cara kita tadi menyusun zona integritas, kemudian dari BPK, kemudian BBM. Itu kan juga banyak. Yang paling utama untuk menuju ke sana itu adalah komitmen. Jadi komitmen bersama antara pimpinan sampai seluruh pegawai ada di unit kerja tersebut, dalam hal ini mungkin kemarin di Direktorat Bioenergi, bagaimana kita berkomitmen, ayo kita sama-sama mewujudkan BBBM, mewujudkan zona integritas, BBBK, kemudian juga WBEPM tadi. Jadi terus setelah kita komitmen bersama, kita bisa aja, kita dari waktu itu kita buat seperti fakta integritas. Fakta integritas bersama-sama seluruh pegawai, kemudian juga kordi, subkordi, dan semua mungkin sampai tingkatan yang paling rendah. Kemudian setelah itu komit, ayo kita susun timnya tadi. Timnya salah satu dengan kita buat tim daripada ZI atau mungkin juga tim untuk menuju WBBK tadi. Kemudian juga nanti menuju WBBM lanjutannya itu kita bentuk tim. Kemudian juga ada agen-agen perubahan tadi. Agen perubahan pun juga kita ada keterwakilan mungkin dari level kordi, level subkordi, kemudian juga kita level daripada stafnya atau ya pelaksana tadi. Jadi dari situlah nanti masing-masing bisa menggerakkan masing-masing levelnya timnya tadi, dan juga nanti sebagai role model agen perubahan tadi itu jadi contoh. Jadi tidak aja pimpinan yang paling tinggi jadi role modelnya, tapi level koordinator ada role modelnya, kemudian di subkordi juga ada, kemudian di pelaksana juga ada role modelnya. Berarti semua lapisan level itu ada role modelnya Pak ya. Jadi misalkan Pak Direktur juga terlibat, koor terlibat, subkord juga staf juga terlibat ya Pak Edi ya. Sangat ini ya, berarti sangat intens ya Pak ya. Terus kalau misalkan dilihat tadi Bapak menyampaikan kan bioenergi itu memulai di tahun 2021 ya Pak ya. Kemudian mencapai WBK di tahun 2023. Nah, setelah mencapai WBK ini kan PR-nya pasti kan ada lagi nih Pak, pengen mencapai BBBM. Kenapa Pak seambisius itu ya? Kan pasti kan berat tuh Pak mencapai, kan saya juga agak lihat tuh ada banyak persyaratan data dukung yang harus disiapkan. Tadi juga disebutkan ada agen perubahan, ada fakta integritas, terus sudah mencapai BBK. Kenapa
lanjut lagi nih Pak, WBBM. Apa Pak semangat dan spiritnya Pak Edi? Ya kalau kita tahu kalau ke WBK itu kan fokusnya kita pada pencegahan dari korupsi, Iya. kolusi dan nepotisme dan KKN ya, Pak, ya? Betul, itu yang mungkin fokus kita WBK tadi. Dan itu kalau kita udah terapkan itu bagaimana kita menuju WBBM adalah fokusnya supaya kita meningkatkan kualitas layanan kita menjadi kualitas yang betul-betul menjadi layanan prima dan juga berdampak langsung pada masyarakat, gitu. Dan kan menjadi role model dari unit-unit kita nanti bukan di KSDM. Dan kebetulan tahun 2023 tuh kalau nggak salah Bioenergi itu satu-satunya unit di SDM yang mendapatkan WBK. Jadi hanya satu Pak? Iya. Satu SDM? Ya satu unit bahkan untuk level WBK maupun WBM tahun 2023 tuh aja di bio saja. Bio saja. Jadi ini satu contoh sehingga bisa menjadi role model bagi unit-unit lain terutama di Kementerian SDM supaya nanti ngikutin daripada untuk WBK yang perlu WBK dan untuk yang WBBM makanya kita terus setelah WBK kita harus tingkatkan tadi supaya pelayanan kita lebih bagus lagi. Juga masyarakat juga bisa mendapatkan dampak langsung daripada layanan tadi. Kalau setelah WBBM ada lagi nggak Pak? Terakhir sudah mentok BBM terakhir. Platinum nih. Jadi BBM sudah ya Pak ya. Gitu ya. Saat ini memang JTI tadi bagi-bagi dua BBM sama BBM ya itu mungkin cukup dua saja. Itu juga sudah berat ya Pak ya untuk mencapainya ya Pak ya. Oke. Terus mungkin kembali ke Pak Gigi Pak. Ini kan saya pengen ngulik nih soal leadership ya Pak ya. Mungkin tadi disampaikan ada agen perubahan, Pak Gigi juga istilahnya memberikan semangat ya Pak ya supaya semua tim di Panas Bumi ini terjun langsung untuk mencapai WBK. Tapi ada nggak sih Mbak tips-tips gitu Pak? Yang waktu itu mungkin Pak Gigi cetuskan atau terpikirkan, aku mau ini deh dengan cara ini ada nggak Pak tips-tips yang mungkin bisa ditiru juga nih Pak untuk unit SDM yang lain yang mungkin belum mencapai WBK? Baik, kalau tips intinya tadi yang sudah sama yang sudah dijelaskan oleh Pak Edi Wibowo. Semua level harus terlibat, harus mulai dari secara formality menandatangani fakta integritas, komitmen dulu, semua jenjang mulai dari direktur sampai kepada semua staf, dari koordinator, subkoordinator. Yang kedua adalah kita harus mencari room for improvement, pasti ada. Ya. Setiap direktorat pasti ada kesempatan untuk improvement dari satu level sekarang ke level yang sedikit lebih baik secara bertahap. Dan kita misalnya melihat kalau di Panas Bumi itu inovasi harus kita cari. Nah, inovasinya apa? Nah, kebetulan di Panas Bumi itu tantangannya waktu saya di sana adalah datanya tersebar-sebar. Padahal data itu sangat mahal sebenarnya. Data hasil survei geoscience itu tidak mudah dan tidak murah. Betul. Harus ke lapangan jauh, kemudian data pengeboran gitu. Nah, itu tersimpan di komputer di masing-masing pegawai gitu ya contohnya. Nah, ini kita harus membangun sistem database. Makanya kita membuat inovasi namanya Geothermal Energy Information System atau disingkat Genesis. Saya suka lihat tuh Pak, yang ada jaketnya ya Pak ya. Iya. Boleh nih dikasih satu. Ya nanti kita mintakan ya. Gimana Pak? Karena membuat nama Genesis pun harus ada filosofinya. Apa Pak artinya Pak? Genesis itu ada ilmu di dalam geothermal itu sendiri. Bidang keilmuan, bagaimana kita mengukur usia batuan. Ada berapa ribu tahun usia batuan, itu nama Genesa. Atau kalau bahasa Indonesianya Genesis. Jadi kita dengan inovasi-inovasi yang sederhana tapi sangat substantif. Back to the basic. Itu kita bisa mengumpulkan semangat bersama. Saat ini Genesis kan sudah selain data, kita juga mempermudah proses lelang. Sebelumnya lelang seperti lelang wilayah kerja Panas Bumi itu secara manual. Belum bersistem, belum online ya Pak ya? Belum online. Nah, ini untuk pertama kalinya dan sudah di-launching oleh Ibu Dirjen ya. Tahun 2025 untuk pertama kalinya lelang wilayah kerja Panas Bumi itu dilakukan secara online melalui Genesis. Jadi inilah salah satu inovasi yang diangkat oleh Panas Bumi ya Pak ya, sehingga berhasil mendapatkan WBK. Kalau misalkan mungkin Pak Edi Wibowo bagaimana Pak? Tadi kan kalau dari Panas Bumi kan membuat semacam aplikasi ya Pak, atau sistem untuk monitoring data. Nah kalau di BRG sendiri apakah ada inovasi yang
usulkan nih Pak sampai berhasil meraih predikat WBK ini Pak Edi? Ya, salah satu produk unggulan atau mungkin rule di bioenergi saat itu kan kita makanya ada WBK tadi yang harus kita capai, ya bebas dari korupsi tadi, kan ada perizinan. Perizinan sama juga perizinan ya. Ada perizinan juga kan. Kalau di bioenergi itu perizinan yang memang unggulan kemarin terkait dengan izin usaha niaga bahan bakar nabati gitu ya. Itu yang bagaimana bahan bakar nabati sendiri juga suatu program nasional, program prioritas nasional juga, dan juga program strategis nasional juga yang menjadi concern semua pihak nih, dari hulu sampai hilir. Bahkan pimpinan tertinggi presiden pun juga waktu dilantik dia sudah mencanangkan Indonesia tentu harus menerapkan B50 gitu. Dan ini satu tantangan bagi kita semuanya bagaimana untuk mewujudkannya tadi gitu. Sebagai aparatur pemerintah kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh visi daripada presiden tadi gitu. Nah itu kan kemudian juga Pak Menteri terjemahkan juga demikian. Dulu kalau disampaikan tahun 2025 ini harus B50 gitu. Gimana kita menuju sana ya? Salah satunya perizinan harus kita perkuat itu. Jadi perizinan dengan online, sistem perizinan online kita, kemudian dari juga perbaikan dari tadinya 30 hari, kemudian jadi selesai hanya mungkin 15 hari, kemudian mundur lagi tinggal mungkin 12 sampai 10 hari. Jadi semakin dipangkas ya Pak ya. Inovasi itu yang terus dilakukan sehingga terkait perizinan terus berjalan, dan perizinan BBN ini berkembang juga terkait dengan biogas. Jadi bioenergi kan di samping bahan bakar nabati kita ada biogas, kemudian juga ada terkait biomasanya tadi. Yang sudah jalan ada biogasnya tadi, di samping itu yang terus kita juga kembangkan, dan dengan sistem OSS yang sudah jalan untuk biogasnya, bagaimana ini memudahkan pengguna masyarakat yang untuk mendapatkan izin yang mudah, kemudian juga transparan, akuntabel, dan juga nanti bisa langsung diimplementasikan. Terus mungkin kalau misalkan kita kembali ke leadership nih Pak, saya lagi-lagi soal leadership ya Pak ya. Seberapa penting mungkin Pak Edi sosok pemimpin itu untuk apakah hanya sekedar yuk tanda tangan fakta integritas gitu, atau seperti apa pemimpin ini bisa membawa kemajuan bagi unit, terutama mungkin dalam aspek integritas ya Pak ya. Seberapa penting nih Pak kira-kira? Ya saya pikir itu satu hal yang sangat penting ya, kepemimpinan atau leadership daripada pimpinan unit atau di suatu tempat itu. Apabila kita ingin maju itu paling nggak dia begitu udah tadi komitmen bersama, kemudian juga integritas, paling nggak dia jadi role model tadi. Jadi misalnya saya selalu mengembangkan bagaimana orang selalu disiplin misalnya gitu. Kalau mau disiplin kita kan punya sila pertama ke Tuhan Yang Maha Esa. Berarti orang harus bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Berarti bagaimana dia menjalankan implementasinya supaya disiplin, sholat tepat waktu untuk orang Muslim. Kalau mungkin yang agama lain silakan ibadah di tempat ibadah masing-masing. Itu diterapkan dengan baik. Kemudian juga saya selalu menerapkan juga setiap rapat itu kadang ada internalisasi ASN berakhlak gitu. Jadi berlaku ASN berlaku supaya mereka juga nanti kita juga merasakan, kemudian juga dari pegawai nanti juga bagaimana perilaku daripada ASN berakhlak tadi, kemudian juga nanti diterapkan diimplementasikan dalam kegiatannya tadi. Dan juga hal ini memang kita juga lakukan juga, misalnya ada rambu-rambu atau mungkin signboard dan sebagainya gitu yang kita pasang supaya itu mengingatkan kita, dan juga kita sampaikan kepada user kita, pengguna layanan, jangan memberikan gratifikasi kayak gitu. Itu yang penting juga, jangan memberikan sogok, suap dan sebagainya. Itu tidak ada itu. Jadi kita layanan dengan nol biaya kayak gitu, tanpa biaya. Jadi itu yang terus kita gaungkan. Jadi sosialisasi kepada pengguna juga, kemudian internal juga kita contohkan. Dengan gitu insya Allah kita akan bisa dan alhamdulillah saat ini akhirnya kita bisa WBK tahun 2023 dan kita menuju BBM ya Pak ya 2026. Amin. Amin. Nah ini kan sepertinya sangat panjang ya Pak. Saya lihat proses dari Pak Gigi dan juga Pak Edi. Mungkin kalau kembali ke Pak Gigi, bagaimana Pak? Tadi kan Bapak menyampaikan tadi ada perubahan nih, data yang awalnya tersebar dikumpulkan dalam suatu sistem. Pasti kan nggak mudah tuh Pak. Bagaimana Pak Gigi ini membentuk suatu budaya kerja yang awalnya mungkin manual menjadi online, yang mungkin awalnya belum terstruktur menjadi terstruktur. Seperti apa Pak membangun budaya kerja di Panas Bumi? Membangun budaya kerja, kita harus mulai dari mengidentifikasi apa sih tugasnya masing-masing gitu. Tugasnya masing-masing dari, kan mulai dijabarkan dari IKU ya. IKU dari masing-masing unit eselon 2 kan mencerminkan turunan dari IKU dari eselon 1. Kemudian dari situlah kita mulai jabarkan, mulai dari tugas dan tanggung jawab dari direktur yang dijabarkan kepada koordinator,
subkoordinator dan seluruh staf. Ini harus seiring dengan tujuan dari organisasi itu sendiri. Mulai dari itu sendiri. Kemudian setelah ikut tersebut dijabarkan, kita review proses bisnisnya. I see. Ya, bisnisnya kita review, kita pastikan bahwa proses bisnis tersebut menunjang tugas dan tanggung jawab dari unit eselon 2-nya. Iya. Kemudian kita review dan kita sesuaikan kalau memang belum sesuai atau belum ada. Belum maksimal, iya. Di Panas Bumi ada sekitar 48 SOP. Wah, banyak banget, Pak. Banyak sekali. Sekarang dipangkas tuh, Pak, SOP-nya atau tetap Kita sederhanakan. Terutama misalnya tadi contohnya dari perizinan izin panas bumi gitu ya. Itu secara online sudah terintegrasi di sistem OSS. Ya. Dan waktu pelayanannya juga sudah ada SLA-nya. I see. Contohnya maksimum 7 hari kerja. 7 hari. Contoh seperti demikian juga dengan registrasi usaha penunjang. Itu secara online semuanya dan diberikan batas waktu atau SLA 5 hari kerja. 5 hari. Apakah ada ini, Pak? Kan namanya SLA itu kan memudahkan buat tim reviewer ya, Pak. Yang mungkin awalnya misalkan 15 hari misalkan dipakai jadi 7. Berarti kan orang yang review ini harus lebih cepat nih, Pak. Lebih cepat. Ada nggak, Pak? Kayak Pak Gigi jangan dong, saya mau agak santai nih. Ada nggak, Pak, kayak penolakan, Pak jangan dipersingkat, ada nggak, Pak, di timnya Pak Gigi kemarin waktu mereview SOP gitu, Pak? Secara kebetulan tidak ada. Aman ya? Tidak ada, dan karena kita sudah dari awal memberikan pemahaman, ya. integritas, dan tidak kalah penting adalah kita tuh juga walk the talk. Ya. Tidak hanya memberikan informasi, tidak meminta, tapi kita juga menjadikan role model, kita ikuti yang kita sampaikan. Iya, berarti mungkin bisa dilihat, kita lihat kan ini berhasil ya, Pak ya, mencapai 2001 Panas Bumi BPK, BIO 2003, berarti kan istilahnya berhasil nih, budaya kerja yang dibangun oleh Pak Gigi dan juga Pak Edi berhasil istilahnya diterapkan. Salah satunya dengan tadi ya, Pak ya, penyederhanaan SOP dan juga mungkin data tadi Pak Edi juga menyampaikan, dan juga semacam ada internalisasi ya, Pak ya, ada signing berakhlak, dan juga mungkin ada agen-agen perubahan yang dibuat untuk monitoring begitu ya, Pak ya, supaya orang-orang tuh kayak kalau lupa, oh iya ingat ada berakhlak nih gitu kan ya. Jadi istilahnya semuanya terkontrol dengan baik seperti itu. Terus kalau misalkan kita bicara, Pak, kan kalau misalkan katakanlah target nih, Pak, kan sudah ada target misalkan tahun 2026 tuh sekian megawatt PLT panas bumi, atau untuk bio misalkan seberapa juta kiloliter untuk BBN misalkan, Pak, itu kan ada jelas target dalam bentuk volume atau angka. Nah, kalau untuk ZI ini targetnya apa? Kan tidak dalam bentuk angka yang dipublish di mungkin ketika Pak Menteri menyampaikan di preskon ya, Pak. Apa nih, Pak, kebanggaan yang istilahnya diraih ketika berhasil WBK? Mungkin Pak Gigi dulu. Baik. Kalau ini sebenarnya adalah perubahan budaya kerja. Ya. Jadi sebenarnya tidak, target kita adalah kita bisa mentransformasi, ini hanya semacam pengakuan. Ya. Pengakuan. WBK, WBBM ini sebenarnya pengakuan atas kualitas standar pelayanan yang kita berikan. Itu yang paling penting. Sehingga dengan adanya pengakuan ini kita semakin menambah semangat gitu ya. Itu sebenarnya kalau kami lihat itu yang paling sesimpel itu, saya suka pakai filosofi yang simpel. Ini adalah bentuk pengakuan target kita. Kalau kita dapat WBK, WBBM, oh berarti kita sudah semakin bagus dalam memberikan. Sudah pasti kita bebas dari korupsi, satu. Betul. Yang kedua, inovasi kita juga dihargai. I see. Betul. Kalau Pak Edi bagaimana, Pak? Mungkin dari sisi bioenergi, Pak Edi? Ya, kalau kita dapat BBM itu sebenarnya suatu pengakuan nasional ya, kan diakui oleh TPN, tim penilai nasional yang dibentuk oleh Menpan RB. Dan satu sisi kita memang bentuknya mungkin dapat sertifikat gitu ya. Tapi di balik itu sebenarnya bagaimana kita benar-benar menjadikan budaya kerja yang biasanya ASN itu dilayani, jadi melayani. Jadi mungkin tagnya menjadi bangga melayani kayak gitu ya. Itu yang perlu diterjemahkan kita, dan mungkin juga terus-menerus bagaimana kita juga tata kelola atau mungkin juga integritas, kemudian juga internalisasi tadi
terus betul-betul dirasakan oleh teman-teman kita, oleh teman-teman yang sebagai ASN tadi, untuk kita bisa mewujudkan bagaimana betul-betul mewujudkan WBBM-nya tadi. Berarti istilahnya walaupun cuma selembar kertas, bukan kertas biasa ya Pak ya, itu ada historinya, ada semangatnya di situ. Bagaimana istilahnya Bioenergi Parasbumi itu berusaha untuk merevolusi atau mereformasi budaya kerja di unitnya ya Pak ya. Jadi bukan sekedar kertas biasa. Pak, ini sebenarnya biasanya Pak, kalau di podcastnya Get itu kita suka ada game. Sebenarnya saya kan pakai ini 2 direktur, kita nggak ada game hari ini. Nggak enak. Cuma kita sudah menyiapkan ada video Pak singkat dari teman-teman, mungkin bisa diputarkan, kita bisa tonton sama-sama video khusus nih. Memang lihatnya agak kesini Pak. Di belakang. Fakta integritas ini merupakan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat untuk membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ada satu lagi, Panas Bumi. Mantap. Tadi saya melihat itu memang ada kesamaan ya Pak. Mungkin karena SOP-nya sama ya. Jadi awal tuh ada tanda tangan fakta integritas, dan saya benar-benar lihat ini sih Pak, semangat pas WBBM-nya itu loh. Siap, menang gitu ya Pak ya. Terus mungkin kalau misalkan kita lanjut nih Pak, tadi kan udah dilihat tuh istilahnya next-nya nih setelah BPK kita mau naik level menjadi WBBM. Seberapa optimisnya nih? Mungkin Pak Edi duluan mungkin. Seberapa optimisnya Bioenergi ini bisa lolos nih Pak untuk bisa diajukan ke WBBM dan mungkin mendapatkan predikat WBBM? Ya insya Allah saya yakin. Waduh, mantap. Berapa persen Pak yakinnya Pak? 1000? Ya mungkin kalau nggak 100% ya paling nggak 95% ya. Satu kepercayaan yang sangat besar itu menjadi 95%, tinggal 5%-nya ini bagaimana usaha kita bersama, ini juga perbaikan untuk tidak terdukung dan sebagainya, waktu kita masih ada untuk penilaian oleh tim nasional. Karena apa ya, Bioenergi itu mungkin tadi kalau Parasbumi menuju ke dunia juga, kita sebenarnya dengan B20, B30, B40 dan nanti 2025 B50 ini selalu menjadi pionir di dunia. Jadi sama-sama kualitas dunia menuju ke sana. Jadi kalau misalnya contohnya apa di dunia, kadang-kadang saya mikir ini kadang kita cari contoh kayak susah gitu loh. Karena di Indonesia kita yang terdepan ya Pak ya. Terdepan di dunia pun belum ada contohnya itu, sehingga ini jadi saya yakin dengan kita visi dan misi presiden juga supaya kita untuk menggantikan solar itu dengan B50 yang nanti diterapkan mulai 1 Juli kayak gitu ya. Kemudian
kita komitmen bersama, insya Allah kita bisa dicapai. Itu juga bioenergi tidak hanya tadi biodiesel, mungkin juga bioetanol, kemudian juga biogas dan juga terkait dengan biomasa ini untuk menggantikan energi fosil menuju transisi energi menuju net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat. Saya pikir ini satu kan yang sangat besar, dan apabila kita komitmen dari pimpinan sampai level bawah menuju bersama bisa, dan seperti tunjukkan dalam video tadi, insya Allah kita bisa. Amin. Optimis ya Pak ya. Insya Allah. Terus kalau misalnya kita bicarakan Pak, kan waktu itu mungkin pas di BBK kita sudah ada penyesuaian tadi mungkin SOP atau mungkin penyesuaian istilahnya perizinan di OSS. Perbedaannya apa nih Pak Edi? Dulu pas mengajukan BBK dan mengajukan BBBM, apakah ada pemangkasan SOP lagi kah, ataukah ada perizinan baru kah, atau seperti apa Pak? Ya kalau pemangkasan SOP terus kita lakukan ya. Terus ya Pak ya. Terus, lama-lama 1 hari Pak. kita terus evaluasi terus gitu ya, supaya lebih bagus lagi apa yang tidak perlu, sehingga lebih memudahkan BU itu untuk mendapatkan izin tadi. Karena kan untuk kita menuju ke B50 berarti kan perlu badan usaha yang lebih banyak memproduksi biodiesel. Berarti izinnya harus juga lebih bagus lagi. Itu yang kita lakukan, sehingga mungkin dulu dari 30, 15, 12, apakah nanti kita akan menuju ke 8 hari dan langsung lebih, itu bisa aja seperti yang kita lakukan. Kemudian juga di samping itu izin-izin kita juga kita ajak untuk bahan bakar nabati, kan tidak hanya biodiesel saja, kita ada bioetanol juga. Izinnya hampir sama. Ini juga coba untuk kapasitas kecil coba diduplikasi oleh provinsi gitu, karena levelnya provinsi, sehingga tadi kita sosialisasi juga mungkin ke pemda-pemda supaya kita bisa ditiru dari sana, itu supaya duplikasi ada, sehingga pelayanan kita untuk perizinan itu tidak hanya di pusat saja meningkat, tapi juga daerah-daerah supaya nanti mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh kita tadi. Oh I see, oke. Mungkin ke Pak Gigi, gimana Pak? Kalau Pak Edi kan 99 ya Pak ya? Pak Gigi berapa nih? Apakah sama atau 1.000.000% dulu? Mungkin cara saya menjawabnya adalah WBK di Panas Bumi itu tahun 2021. BBBM insya Allah tahun 2026. Amin. Gitu ya. Kita bisa melihat di sini adalah waktu 2021 Direktur Panas Buminya Pak Haris ya, Pak Sesdijen. Kemudian di 2025-2026 penyiapannya kebetulan saya selaku Direktur Panas Bumi. Siapapun nanti Direktur Panas Buminya, yang penting adalah yang kita lihat adalah semangat timnya. Semangat timnya, betul. Teamwork di Panas Bumi itu sangat kuat. Ya. Teamworknya sangat kuat, yang itu akan menjadikan kita optimis. Panas Bumi itu layak untuk mendapatkan kriteria BBM. Mantap. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang kita layani tidak hanya badan usaha, namun sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Panas Bumi, yang dilayani tidak kalah penting adalah masyarakat. Karena ada mandat untuk pendapatan negara bukan pajak. Tahun 2025 2,45 triliun rupiah. Wah, mantap. 80%-nya ditransfer ke daerah. Ada mandat Undang-Undang Panas Bumi itu adalah bonus produksi. I see. Yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di ring 1 Panas Bumi. Jadi kita tidak hanya melayani kepada perusahaan, betul, tapi level pemerintah daerah dan juga masyarakat ya Pak ya. Dan saya yakin dengan semangat tim dari Panas Bumi, seluruh elemen pegawai Panas Bumi bisa capai 100%. Amin. 100%, mantap. Tangan dulu. Terus mungkin kalau misalkan tadi dilihat Pak 2021 kan mungkin ada penyesuaian tadi ya SOP seperti mungkin tadi Pak Edi ya. Di 2026 ini atau 2025 kemarin untuk mencapai BBM ini apalagi nih Pak yang dipangkas? Intinya adalah continuous improvement. Kita tidak berhenti ya tidak Pak berhenti. Ini semakin kita bisa, predikat ini semakin memberikan keyakinan bahwa on the right track untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu terus mulai dari penyederhanaan izin, kemudian membantu asistensi kepada pemerintah daerah, bagaimana mendeliver manfaat kepada masyarakat, melakukan edukasi juga ke masyarakat. Jadi Genesis selain juga data informasi bagi badan usaha, juga data dan informasi edukasi Panas Bumi untuk masyarakat. Terus mungkin juga semangat juga tercermin pada pakai semua jaketnya ya Pak ya. Jadi misalnya pas kita ke lapangan tuh semangat melayaninya tuh kayak terpancar tuh Pak. Boleh satu. Tetap request. Terus mungkin Pak, tadi kan saya melihat tadi juga Pak Edi menyampaikan ternyata tuh untuk mencapai BBM itu harus ada proses
duplikasi ya Pak ya. Jadi jangan sampai ini tuh hanya budaya kerja di internal unit eselon 2, tapi bagaimana unit lain itu bisa mereplikasi atau mungkin istilahnya menggandakan ya, mengambil semangatnya, efek positifnya. Nah tadi mungkin Pak Edi menjelaskan di Yogyakarta sudah ada proses itu ya Pak ya, sosialisasi. Nah bagaimana Pak kalau misalnya menceritakan tanggapan dari Pemda atau supaya bioenergi untuk istilahnya menyebarluaskan budaya kerja ini Pak Edi? Saya pikir dari sosialisasi yang pernah kita lakukan dan juga komunikasi, biasanya kita setiap ada kegiatan ada feedback ya dari mereka gimana itu, atau mungkin kita pantau gitu hasil sosialisasi atau mungkin pendekatan kita sampaikan kita apa, dan mereka juga rata-rata tertarik gitu ya. Jadi untuk bioetanol misalnya yang kapasitasnya kecil itu bagusnya nanti kalau kurang dari 10.000 ton kan harus di daerah gitu ya. Itu ya mereka menyambut. Di Jogja juga demikian juga sebenarnya di Bali. Jadi kita juga dorong daerah-daerah lain supaya nanti juga ini bisa diimplementasikan. Tapi kalau nggak ada misalnya yang terima, asam saja, karena ini program nasional dan kita kelasnya kelas dunia yang pertama, ini harusnya juga jadi penilaian bagi tim penilai nasional tadi untuk bisa nilai bahwa ini layak untuk mendapatkan WBBM tadi. Bagaimana kita mengimplementasikan wilayah birokrasi bersih dan melayani tadi. Itu yang asumsi saya kalau misalnya ini kok walaupun sudah diajak, bisa ada belum misalnya kalau perizinan diterbitkan sana, ternyata belum, karena perizinan juga perlu proses kan, di daerah juga perlu ada kendala dan tantangan sebagai itu. Tapi saya kalau ini belum ada pun asumsi saya harusnya ini program nasional, Presiden langsung mensupport. Ya, saya dengar Presiden kalau misalnya ada hal-hal yang selalu akan memberikan semacam penghargaan gitu loh. Penghargaan kalau dari Presiden sudah semacam ya mengharapkan itu untuk program yang dicanangkan beliau, ini udah contoh menjadi B30, B40 kita adalah pionir di dunia, apalagi nanti B40. Nah ini apa tidak dikasih penghargaan? Agak aneh kalau nggak lolos itu ya Pak ya. Layak 100%. Mungkin akan sama juga dengan Panas Bumi nanti juga gitu kalau kita menjadi pionir itu ya. Mungkin contohnya nggak ada perizinan daerah gitu kalau Panas Bumi kan, itu mungkin juga bisa jadi masukan bagi tim penilai nasional tadi menekankannya ke sana. Saya. Ya. Nanti timnya akan menonton video ini Pak, dan pasti mereka juga akan mempertimbangkan ya. Kalau Pak Gigi bagaimana Pak? Apakah ada juga tadi Pak proses untuk istilahnya mengupayakan agar daerah juga bisa menduplikasi yang sudah diterapkan di Panas Bumi Pak Gigi? Ya. Kalau untuk daerah seperti kalau kita bicara Panas Bumi, pemerintah daerah itu mitra kita paling utama. Kita ada yang inovasi atau contohnya yang Genesis ini sedang diduplikasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Bagaimana informasi potensi itu juga bisa terinformasikan di daerah. Karena daerah ini juga punya kepentingan tadi. Betul. PNBP, PAD-nya 80% kembali ke daerah. Jadi kalau ada calon investor yang datang, paling tidak Pemda yang biasanya kalau pemerintah terdekat yang dihubungi. Gitu. Mereka bisa melihat, oh ini ada potensi replikasi dari data dan informasi yang diberikan. Yang kedua adalah kewenangan. Sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Panas Bumi Nomor 21 tahun 2014. Pemerintah daerah ini punya kewenangan untuk pemanfaatan langsung panas bumi, seperti pemandian air panas, seperti pengeringan kopi yang pakai geothermal. Nah, dengan adanya nanti kalau kewenangan biasanya ada izin. Izin itu juga nanti diupayakan dipermudah melalui sistem digital yang kita dorong pemerintah daerah bisa mereplikasi yang sudah kita lakukan di pemerintah pusat, yang sudah ada di Jawa Barat dan di Sulawesi Utara. Mantap. Ini juga layak 100%. Tentunya ini dua-duanya layak nih. Harusnya lolos ya Pak ya? Semoga ada info baik nih di pertengahan tahun ini nih. Mudah-mudahan dengan dukungan ini kita bisa mewujudkan visi Indonesia nomor 1 di dunia. Mantap. Dengan sesuai dengan rencana di RUPTL sampai dengan 2034. Ada penambahan 5,2 gigawatt. Banyak sekali. Dan sampai 2030 mudah-mudahan kita bisa menjadi kapasitas nomor 1 di dunia. Wow, mantap. Ini B40 sudah nomor 1, PLTP juga nomor 1 ya Pak Gigi ya. Dua-duanya nomor 1. Emang ini EBTK super duper keren sih. Saya
saya juga agak emes Pak. Maksudnya ini kan juga bukan suatu hal yang simple ya, menyiapkan segala macam persyaratan, membangun budaya juga bukan hal yang mudah. Tapi Bioenergi dan Panas Bumi berhasil menjadi salah duanya di juri di Kementerian SDM yang istilahnya lolos nih, istilahnya untuk diajukan menjadi BBBM. Ini suatu hal yang pastinya kerja keras tim bersama ya Pak ya, bukan hanya Pak Gigi selaku direktur, bukan hanya kerja keras Pak Edi selaku direktur, tapi semuanya, semua tim yang terlibat untuk mencapai target ini. Terus mungkin Pak, kalau misalkan terakhir nih Pak, harapannya apa Pak? Tadi kan ini udah kerja keras dari zaman 2021, 2023, menyiapkan segala macam replikasi, penyederhanaan SOP, perbaikan tiada henti. Harapannya apa? Ketika nanti endingnya diumumkan lolos, mendapat predikat. Nah, Pak Gigi, kayak apa Pak? Mau selebrasi apa nih Pak Gigi? Atau nextnya mau seperti apa setelah nanti mendapatkan? Tagline-nya Panas Bumi itu kan tadi ya, full steam ahead. Oke. Full steam ahead itu adalah satu frasa yang artinya akan selalu bersemangat untuk mencapai tujuan. Yeah. Gitu. Harapan kita adalah dengan, saya yakin nanti akan mendapatkan predikat BBBM, teman-teman Direktorat Panas Bumi akan semakin maju untuk terus yakin dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Mantap. Dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan Merah Putih. Mantap. Jadi itu mengobarkan semangat ya Pak. Yang sudah bagus dapat predikat makin bagus lagi. Ya. Gitu ya budaya kerja ya Pak Edi. Kalau Pak Edi bagaimana Pak? Ya sama. Jadi bagaimana kalau harapan kalau kita kalau bisa nanti mendapat jadi bagus. Yang pertama, sebagai umat yang beragama kita bersyukur. Ya. Ternyata apa yang diberikan Allah bisa kita lakukan dan kita juga diakui oleh orang lain. Mudah diakui orang lain juga mudah-mudahan juga Allah ridho atas kerjaan kita gitu ya. Jadi bagaimana kita ikhlas, kemudian juga nanti seperti Pak Gigi, Pak Dir Gigi, Pak Dir Panas Bumi tadi, bahwa kita terkait dengan usaha dari BPK menjadi BBM ini kan usaha kita semuanya. Ya. Di samping dari Bioenergi, kita juga dibantu teman-teman di SDE kayak gitu, teman-teman di Ijen, kemudian juga teman di SJP. Yeah. Jadi semua pihak Kementerian SDM mensupport semuanya. Ini dan juga ini yang saya senang. Jadi bagaimana juga dari pimpinan tertinggi, saya yakin juga Pak Menteri pun kalau kita ini kan juga dia Support ya, tantangan Pak, ya? supaya ini diakui oleh nasional tadi. Dan Yeah. jadi karena semua pihak mengakui tadi, ini kalau nanti kita dapat, kita berharap ini bisa menjadi role model. I see. Role model bagi unit-unit lain di Kementerian SDM khususnya yang belum menuju BBM, ayo kita menuju BBM bareng-bareng itu. Contoh nanti Panas Bumi misalnya atau Bioenergi itu sudah bisa gitu kan. Apa kita akan contoh? Itu yang kita harapkan, sehingga kalau kita udah contoh ya yang memberi contoh itu harus konsisten juga gitu loh. Jangan udah dapat jadi redup. Betul, ya, kita Pak, harus konsisten. istiqomah situ Yeah. Itu yang paling utama, bagaimana kita nanti terkait perilaku, kemudian masalah integritas, itu juga harus tetap konsisten ya Pak ya. Tetap kita konsisten diimplementasikan oleh semua pimpinan dari puncak pimpinan sampai ke staf paling bawah tadi. Oke. Mungkin Pak sarannya Pak, tadi kan di Bapak Edi menyampaikan kalau diharapkan unit lain yang istilahnya belum berupaya bisa juga mereplikasi ya Pak ya. Turut ayo kita sama-sama mengembangkan budaya kerja yang BBK dan BBM. Nah, sarannya apa nih Pak? Mungkin buat eselon 2 yang lain nih yang sekiranya masih ragu-ragu atau masih kayak belum ada keinginan mau mencapai WBK WBBM ini, sarannya apa Pak Edi? Soalnya kayaknya masih banyak ya Pak yang belum ya. Kita top loh ini 2. Ya, memang ada beberapa unit di SDM sendiri gitu yang belum mencapai BBK atau BBM, yang mereka berjuang juga. Saya pikir ya caranya mari ya kita Bioenergi sebenarnya suatu hal dulu bagaimana untuk mendapatkan WBK saja itu mengalami pasang surut yang luar biasa gitu ya. Kita sempat disorot oleh semua pihak, itu dikira tempat ini korup dan sebagainya. Ternyata kita bisa membuktikan itu loh, bahwa kita dengan pelayanannya betul-betul ikhlas, dengan integritas yang tinggi dari teman-teman, kita bisa wujudkan dapat BBK. Dan sekarang menuju ke BBM dan ini sudah disodorkan ke, kalau nggak salah waktu itu dari penilaian internal kita ya di Bioenergi itu kan nilainya udah lebih dari 94 kan, mungkin lebih dari 95an. Itu dari self assessmentnya. Kemudian dari tim penilai SDM itu diakui juga gitu, segitu. Kemudian juga di Ijen ya berarti kan SDM atau Ijen tadi diakui sekitar nilainya tidak jauh dari itu. Kami juga berharap nanti dari TPN juga menilai sekitar itu juga, dan itu
bioenergi atau mungkin juga nanti panas bumi kalau belum dapat BBM, ayo unit yang lain kita bisa gitu loh dengan kekompakan tadi. Yang penting kerjasama, gotong royong. Kalau kita bahasa di Indonesia itu sifat gotong royong dari dulu ada. Ya ini kita hidupkan kembali. Kalau kita gotong royong dengan kemauan bersama, dengan sedikit pemahaman yang sama, akhirnya mereka bisa. Dan ini yang mudah-mudahan nanti unit yang lain yang belum dapat WBK termotivasi ya Pak bisa ya. dapat WBK dan menuju BBM, ayo bersama gitu menuju sana. Siap. Pak Gigi bagaimana Pak? Ada tips lain Pak? Intinya sih mulai aja dulu ya Pak ya. Iya. Kalau kami melihat seluruh unit di Kementerian SDM ini semuanya sudah melakukan semuanya dengan penuh integritas. Kalau kita mengikuti proses WBK maupun WBBM, ini membantu kita lebih terstruktur. I see. Ya. Dengan kita lebih mulai dari tadi contohnya fakta integritas. Kemudian kita mendokumentasikan apa yang kita lakukan secara memperbaiki SOP, menyusun SOP yang belum ada, menyusun SKP yang sesuai dengan breakdown dari IKU dari instansi unit eselon 1 maupun dari kementerian. Itu membuat kita lebih terstruktur, lebih terdokumentasi. Manfaatnya bisa langsung kita rasakan. Dan manfaat tersebut akan lintas overtime, lintas pimpinan, lintas siapapun yang nanti akan menempati posisi-posisi tersebut. Saya kira itu manfaat konkret yang bisa dirasakan. Dan yang tidak kalah penting adalah mohon kita juga berbagi tips gitu ya. Baik dari rekan-rekan dari yang sudah mendapatkan predikat WBK maupun nanti mudah-mudahan insya Allah ke WBBM, kita tentunya siap berbagi tips dan triks tips atau memberikan asistensi. Selain dari teman-teman dari inspektorat yang juga membantu kami, ya, mudah-mudahan sharing experience, sharing journey tersebut bisa membantu selain asistensi formal yang tentunya dari SDGen yang diberikan. Siap. Jadi memang ini betul ya Pak, bukan kerja sendiri. Dan kalau sudah menang pun juga kita nggak pelit ilmu ya Pak ya. Jadi Pak Edi dan Bang Gigi siap untuk dipanggil. Jadi silakan. Siap loh kalau misalkan nanti ternyata ada unit eselon 2 lain di ESDM yang istilahnya pengen tanya-tanya ya Pak ya, bagaimana memulai, bagaimana istilahnya menerapkan budaya kerja baru yang tentunya sudah bagus tapi lebih bagus lagi, terdokumentasi dengan baik, boleh nanti bisa mengundang Pak Gigi dan juga Pak Edi. Siap untuk berbagi ilmu itu. Tentunya juga ini merupakan kerja keras bersama ya Pak, tidak hanya dari sisi EBTKI tapi juga ada dari inspektorat juga, kemudian juga ada dari Biro Ortala juga ya Pak Edi, Pak Gigi ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang memang tidak hanya memberikan dampak positif untuk eselon 2 yang mengusulkan, tapi juga dampak bagus untuk semua. Tentunya untuk satu keseluruhan untuk unit di Kementerian SDM. Nah mungkin kita cukupkan nih Pak Gigi dan Pak Edi, kita sudah cukup mengupas tuntas ya istilahnya bagaimana sejarah, semangatnya, terus apa itu tipsnya dan program apa yang disampaikan. Kalau di Panas Bumi tadi menyampaikan terkait dengan pengelolaan data panas bumi, kemudian Bio juga menyampaikan terkait bagaimana memudahkan perizinan untuk biometana ya Pak ya, biogas dan juga untuk bahan bakar nabati. Semoga ini menjadi salah satu informasi yang bermanfaat dan tentunya silakan bagi teman-teman TPI untuk menonton video ini dan istilahnya bisa biar lebih memantapkan bahwa memang kita layak untuk mendapatkan gelar WBBM. Terima kasih banyak Pak Edi, Pak Gigi sudah menyempatkan waktu di tengah pasti sibuk banget ya Pak di agenda-agenda yang lain. Dan tentunya buat Sobat Energi terus pantau sosial media kami untuk bisa tahu informasi lengkap seputar EBTKE ya. Jadi kalau misalkan teman-teman juga sekiranya ada usulan nih, next mau dong ngebahas isu-isu lain boleh, mau kupas-kupas panas bumi boleh. Masih banyak ya Pak Gigi ya ilmu-ilmu yang mungkin perlu disebarluaskan terkait dengan bio juga kita masih banyak sekali ilmu yang perlu kita share. Dan tentunya WBBM ini kepanjangannya tadi ya, wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani, bukan hanya sekedar apa ya sertifikat tapi merupakan spirit dari unit kerja untuk meningkatkan budaya kerja sehingga semakin lebih bagus lagi untuk melayani masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Energi kita, masa depan kita. Bye bye.